Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan melanjutkan seri tutorial kita mengenai pembuatan aplikasi Halo Dokter. Ini adalah video keempat, di mana di 3 video sebelumnya kita sudah sampai di konfigurasi modul-modul. Nah, di video keempat ini kita tetap akan melakukan konfigurasi modul, hanya saja agak berbeda karena di bagian ini kita akan membuat custom homepage. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di video pertama kita sudah sempat demokan tampilan dari beranda aplikasi kita. Kita akan sama-sama lihat ulang tampilan dari beranda aplikasi kita nantinya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ada di bagian atas itu nama dari pengguna aplikasi, kemudian ada menu-menu, ada slider. Oke teman-teman, kita bisa kembali ke project kita. Silakan teman-teman masuk ke builder, buka dulu projectnya, kemudian kita bisa masuk ke bagian features. Nah, selanjutnya di bagian beranda kita bisa klik yang custom page ya. Selanjutnya, nah di sini kita akan manfaatkan teks, kemudian ada slider, kemudian ada source code juga nanti. Yang pertama, silakan teman-teman kunjungi forum. Kebetulan saya sudah upload semua source code-nya. Kode-kode yang kita gunakan di dalam beranda ini sudah saya unggah di forum. Teman-teman bisa buka tab baru, akses forum. Kemudian silakan teman-teman cari homepage Halo Dokter. Kita bisa buka. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada sedikit penjelasan. Kita bisa sama-sama praktekkan menggunakan kode yang sama. Langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah silakan copy dulu ini. Sampai di bagian tag penutup dari HTML ini. Kemudian kita bisa klik kanan, copy. Selanjutnya kita bisa masuk kembali ke beranda, ke aplikasi kita. Nah, silakan teman-teman pilih source code. Selanjutnya kita bisa tempatkan kode yang kita copy tadi ke sini. Seperti ini. Untuk frame height-nya biarkan seperti ini saja default. Kemudian satuannya juga. Setelah selesai menambahkan ini, kita bisa kembali ke forum. Di sini ini ada penjelasannya. Yang kedua adalah teks. Kita bisa copy yang ini, atau teman-teman caranya seperti ini. Yang kedua adalah teks, kita bisa pilih. Intinya di bagian teks ini adalah internal link. Jadi kita akan sisipkan link menuju ke modul tertentu di dalam aplikasi. Nah, dalam konteks ini kita akan membuat link ke dokter atau ke list-list dokter yang ada di halaman place. Caranya teman-teman bisa klik icon internal link, kemudian arahkan ke bagian place, cari yang all place view. Nah, all place view ini nanti dia isinya adalah dokter-dokter. Kita bisa oke-kan, kemudian klik di source. Kita bisa ubah tulisannya jadi dokter. Kemudian kita bisa kembali, jadinya nanti seperti ini. Selanjutnya adalah kita bisa contek dulu. Ini ada layanan. Nah, untuk layanan ini kita juga menggunakan internal link. Kita bisa tambahkan teks dulu. Kemudian di dalam teks ini kita bisa tambahkan internal link yang mengarah ke modul place, tetapi di bagian kategori view. Kalau yang tadi place view, yang sekarang all kategori view. Kita bisa pilih OK. Selanjutnya kita bisa rename. Kemudian yang all categories view ini kita bisa ubah jadi layanan, atau terserah lah ya, teman-teman mau isi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bebas. Selanjutnya menu yang ketiga setelah teks untuk layanan ini, kita bisa lihat ini ada booking, jadi langsung booking. Nah, untuk booking kita bisa tambahkan teks lagi. Nah, untuk teks yang keempat ini kita akan sisipkan lagi internal link. Tetapi kalau seandainya teman-teman ikuti video sebelumnya, kemarin kan kita konsepnya itu kalau seandainya user melakukan booking, maka dia akan diarahkan ke modul booking. Tetapi di konsep kali ini saya sedikit agak berbeda. Jadi saya menggunakan survei di sini. Di dalam survei saya sudah buat kategori-kategori sesuai dengan yang kita tambahkan di bagian sini. Kemudian nama-nama dokternya juga saya sudah tambahkan. Jadi di sana saya manfaatkan logic trigger.
Nah, untuk pembahasan dari survei ini nanti akan kita ulas di video selanjutnya. Tapi di sini saya tidak akan terlalu detail menjelaskan. Selanjutnya di bagian sini kan, kalau teman-teman lihat di sini, ini tidak ada list booking, tidak ada menu booking di sini. Kemudian di sini di bagian bawah sini juga tidak ada survei. Jadi booking dan survei ini tidak muncul di dalam internal link. Nah, cara untuk mengakalinya supaya kita dapatkan intinya dari internal link ini, kalau teman-teman pilih ya, misalnya yang kontak, kita okekan, kita bisa pilih di source. Inti dari internal link ini adalah kita bisa dapatkan data params yang value ID ini, kemudian data state dari satu modul tertentu. Jadi yang akan kita lakukan supaya dapat data state dan data params dari modul survei adalah teman-teman bisa buka di menu application dari aplikasi yang teman-teman buat, kemudian teman-teman bisa lihat ya, buka web linknya. Nah, ini sebenarnya videonya sudah saya jelaskan di bagian cara mendapatkan internal link ya. Silakan teman-teman cek di forum juga, sudah ada video tersendiri yang mengenai internal link. Cara ini saya sudah jelaskan di sana. Setelah web link ini teman-teman buka di browser, teman-teman bisa inspect dulu. Kemudian teman-teman arahkan ke modul yang akan kita ambil data params dan data state-nya. Di sini sebagai contoh saya ambil yang survei yang kedua. Nah, di sini saya sudah buat survei seperti ini. Jadi ada list dokter, spesialisnya ini, kemudian ketika dipilih nanti dan di next itu ada pilihan dokternya. Dan pilihan dokter ini sesuai dengan pilihan yang kita pilih sebelumnya. Sebagai contoh, di sini kan pilihannya tadi kardiologis. Kalau seandainya teman-teman kembali, begitu juga dengan ketika kita memilih dokter spesialis dermatologis ini, maka dia akan diarahkan ke list dokter yang berkaitan dengan dermatologi seperti ini. Nah, itu kita gunakan survei karena di sana ada logic triggernya. Jadi kita bisa arahkan pertanyaan-pertanyaan tertentu ke pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, kita kembali ke masalah kita tadi. Kita ingin agar survei ini mendapat data params-nya. Nah, untuk data params, karena yang kita ambil adalah ID-nya, teman-teman bisa perhatikan di bagian address bar-nya ini. Di bagian link ini, di bagian sini ada value ID. Ini adalah value ID dari modul survei yang sekarang kita buka. Teman-teman bisa copy yang ini, yang angka ini. Kemudian kita bisa copy, kita kembali. Selanjutnya kita perhatikan di bagian yang ini tadi. Selanjutnya kita replace yang ini. Kita bisa Ctrl V, ganti yang ini. Kemudian data state-nya kita bisa kembali. Cara untuk mengecek data state-nya adalah teman-teman klik kanan, inspect, kemudian scroll ke atas sampai menemukan yang ion view. Jadi ion view ini adalah tag induk dari seluruh survei ini. Selanjutnya kita bisa lihat di dalam tag ion view ini ada state. Kita bisa copy state yang ini, kita bisa copy, kemudian kembali ke sini. Nah, di sini kita replace dengan yang barusan. Kemudian jangan lupa seperti ini model penulisannya. Selanjutnya di sini kita bisa ubah tulisannya jadi booking. Seperti itu. Yang teks keempat sudah jadi seperti ini caranya. Setelah itu kita bisa lihat kembali ini konsep kita. Kemudian di bagian sini menu semua dokter spesialis. Sebenarnya ini sama juga dengan yang di bagian dokter ini. Kita hanya buat seperti ini supaya dia lebih bagus saja tampilannya. Caranya adalah teman-teman bisa kembali, kita tambahkan teks lagi, kemudian sama juga kita sisipkan internal link, kita arahkan ke bagian all place view, kita okekan. Selanjutnya teman-teman bisa ganti namanya jadi semua dokter spesialis. Kemudian kita akan menampilkan, kalau teman-teman lihat di sini, kita ingin menampilkan icon seperti ini di sampingnya. Nah, cara untuk menambahkannya, teman-teman kembali, kemudian klik di tanda yang image ini, icon image di bagian header sini. Kemudian kita bisa tambahkan gambarnya. Saya gunakan gambar yang sudah ada ini, sampai seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, kok yang di teks keempat, 3 dan 2 ini tidak ada gambarnya? Nah, di sini kebetulan saya menggunakan CSS untuk menambahkan gambarnya.
kita tidak menambahkan gambar di sini karena sedikit ada masalah dengan gambar bawaan teks ini. Jadi kalau seandainya kita menggunakan gambar seperti ini, ketika gambarnya diklik pada saat tampilannya seperti ini, dia tidak akan melakukan aksi apa-apa. Jadi gambarnya gambar statis. Nah, itu tidak kita inginkan. Jadi kita ingin supaya ketika gambarnya diklik, dia juga melakukan aksi ke tujuan yang kita inginkan. Kalau bawaannya ketika kita klik, dia tidak melakukan aktivitas apa-apa, kecuali kita klik di tulisan dokter, baru akan diarahkan. Karena di bagian sini, kalau teman-teman lihat, yang tag anchor ini, yang A ini, itu hanya bungkus tulisan ini, bukan bungkus gambarnya juga. Gambarnya terpisah, jadi anchornya ini hanya bungkus tulisan ini. Begitu juga dengan yang lain, dia hanya bungkus booking, kemudian layanan, kemudian ada dokter juga. Makanya solusinya adalah kita menambahkan gambarnya menggunakan CSS saja. Oke teman-teman, itu teks yang kelima. Selanjutnya kita bisa contek lagi. Di sini ada layanan lainnya. Kalau teman-teman kembali ke sini, selanjutnya teks ke-6 akan dijadikan judul pada teks 7, 8, 9, dan 10. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Teks 6, di sini ada perintahnya, tambahkan teks baru dan isi dengan tulisan layanan lainnya. Kita bisa copy, kemudian atur tulisan tersebut menjadi tebal dan format paragrafnya menjadi heading 2. Oke, kita kembali ke Builder, kita tambahkan teks, kemudian kita bisa paste tulisan tadi, layanan lainnya. Selanjutnya settingannya adalah bold, kemudian yang di bagian paragraf formatnya ini kita pilih heading 2. Ini untuk teks yang ke-6. Selanjutnya teks yang ke-7 ini menggunakan gambar. Nah, ini sedikit dimodifikasi karena kalau tadi di bagian pertama kita menggunakan cara seperti ini. Nah, di bagian teks yang ke-7 ini kita bisa tambahkan baru. Nah, di teks yang ke-7 ini kita tetap menggunakan internal link, hanya saja kita copy dari forum karena formatnya agak sedikit berbeda meskipun sama-sama internal link. Selanjutnya kita klik di source dulu supaya mengaktifkan tag HTML-nya. Kita paste kode yang barusan kita copy. Nah, selanjutnya setelah ini kita copy dari forum, ini yang teks ke-7 ya, pastikan teks ke-7 karena ini formatnya sedikit berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di bagian sini, ini sudah include dengan gambarnya. Jadi kita menggunakan anchor juga di gambarnya. Nah, cara untuk mendapatkan value ID dari data params ini, kemudian data state-nya juga sama seperti sebelumnya. Jadi silakan teman-teman buat sesuai dengan petunjuk sebelumnya. Nah, di contoh ini saya mengarahkan teks yang ke-7 ini atau menu yang ke-7 ini ke modul form. Begitu juga dengan teks 8, kita bisa tambahkan teksnya. Kemudian jangan lupa aktifkan yang source-nya ini. Selanjutnya kita bisa kembali ke sini yang teks 8 ya. Kita bisa copy kodenya, kita bisa paste di sini. Selanjutnya ini yang teks 8 ini saya arahkan ke maps, ke lokasi. Selanjutnya kita juga tambahkan teks yang ke-9. Teman-teman bisa lihat di sini. Teks yang ke-9 masih sama dengan teks ke-7 dan 8. Kita bisa paste lagi ke sini, kita aktifkan dulu source-nya. Oke, yang ke-9 sudah, silakan teman-teman juga ganti data params, kemudian data state dan gambar yang digunakan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang ke-10. Teman-teman bisa copy lagi di sini. Oke, sama juga ini, lakukan hal yang sama pada yang teks 10 ini sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini, di bagian yang ke-11 kita menggunakan slider. Nah, untuk slidernya silakan teman-teman pilih slider, kemudian tambahkan gambar-gambarnya. Nah, sebagai contoh di sini oke, ini kita tambahkan beberapa gambar untuk slider. Kemudian setelah slider ini perintahnya adalah teks yang ke-11 slider. Selanjutnya yang ke-12
ini dibaca. Tambahkan lagi teks untuk membuat judul dari artikel yang akan dimuat. Sebagai contoh, di sini diberi nama artikel. Oke, kita copy. Kemudian atur tulisan tersebut menjadi tebal dan format paragraf menjadi heading 2. Sama dengan yang di bagian layanan lainnya tadi ya. Yang di sini kita bisa tambahkan teks baru. Ini untuk artikel nanti. Kemudian kita ubah formatnya jadi bold, kemudian heading 2. Selanjutnya kita bisa kembali. Setelah yang 12 ini kita tambahkan yang 13, 14, dan 15. Nah, kalau teman-teman lihat sekilas di sini sama saja karena isinya internal link. Hanya saja nanti ini semua diarahkan ke newswall, ke modul yang kita tambahkan sebagai berita, tetapi kita akan menggunakan 3 modul berbeda sesuai dengan kategori yang kita akan kasih ke user. Sebagai contoh, info sehat adalah satu contoh kategori. Kemudian pola hidup adalah contoh kategori juga, kemudian profesi adalah contoh kategori. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah tambahkan 3 buah modul newswall ke dalam aplikasi, kemudian beri nama masing-masing modul itu sesuai dengan kategori. Kemudian setelah ditambahkan, nanti silakan arahkan internal linknya menuju masing-masing modul tersebut. Sebagai contoh, kita bisa kembali ke editor. Selanjutnya kita tambahkan lagi teks. Kita tambahkan 3 ya, karena di contohnya di sini teman-teman bisa lihat ini ada 3, di sini ada 3. Kita bisa kembali, kemudian kita klik di internal link. Selanjutnya arahkan ke news. Nah, di sini kan kemarin kita kasih nama news saja, artinya 1. Silakan tambahkan modul newsnya sesuai dengan kategorinya nanti. Sebagai contoh di sini, ini saya okekan dulu. Kemudian kita ganti namanya, misalnya jadi sesuai dengan contoh info sehat, pola hidup. Misalnya info sehat ini akan diarahkan ke newswall yang pertama. Begitu juga yang kedua, kita tambahkan. Kita arahkan ke newswall lagi. Tetapi ini newswall yang lainnya, teman-teman arahkan ke. Kemudian di sini kita ubah namanya jadi pola hidup. Selanjutnya kita tambahkan teks lagi. Kemudian kita bisa insert lagi linknya, pilih news. Nah, di sini kita ubah jadi profesi. Oke teman-teman, seperti ini. Jadi intinya di sini adalah ini 3 buah modul berbeda. Jadi ada yang disebut pola hidup, ada yang info sehat, ada yang profesi. Oke, setelah teks ke-15 kita bisa kembali ke bagian sini. Selanjutnya ini kita tambahkan slider lagi. Kita tambahkan slider lagi. Kita bisa centang. Ini gambarnya terserah teman-teman, bebas. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah ditambahkan, selanjutnya oke, untuk 17 ini menggunakan nama mitra. Kemudian kita bisa kembali, tambahkan teks lagi. Kita bisa paste, kita ubah formatnya bold, kemudian heading 2. Nah, selanjutnya setelah teks ada slider. Nah, di bagian slider ini menggunakan gambar atau icon dari perusahaan yang dijadikan mitra. Caranya adalah kita bisa tambahkan slider lagi yang ke-18. Kemudian perusahaan yang kita sebut mitra. Sebagai contoh di sini, ini ada beberapa. Kemudian setelah selesai, ini kita open. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini totalnya ada 18, ini juga 18. Teman-teman silakan buat sesuai dengan yang barusan saya demokan. Setelah selesai nanti teman-teman bisa save. Nah, selanjutnya kita bisa refresh. Untuk tampilan awalnya seperti ini modelnya ya. Jadi masih kacau seperti ini karena kita belum menambahkan CSS di bagian colors, jadi masih default. Nanti hasil akhirnya kita harapkan seperti ini ya.
Oke teman-teman, ini saja dulu. Videonya juga sudah terlalu panjang, jadi kita skip dulu. Untuk modul yang lain, ini kan yang beranda ini sudah selesai. Kemudian sisanya nanti mungkin finishing saja yang di bagian padlock, sekaligus kita akan menjelaskan CSS-nya juga. Nah, untuk yang ini saya pikir sudah selesai. Jadi silakan teman-teman buat sesuai dengan petunjuk yang sudah saya kasih, dan semoga apa yang saya jelaskan ini bisa teman-teman pahami. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.